Latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas yang terstruktur dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Latihan fisik sebaiknya dilakukan dengan prinsip FITT. FITT adalah frekuensi, intensity, time, dan type. Frekuensi latihan fisik sebaiknya dilakukan 3-5 hari per minggu dengan intensitas sedang yang diukur dengan cara menghitung denyut nadi saat latihan, yaitu 50-70% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi umur. Dan juga dengan tes bicara intensitas sedang, yaitu keadaan masih dapat berbicara saat latihan, namun tidak dapat bernyanyi, denyut jantung dan frekuensi napas meningkat, dan tubuh mengeluarkan keringat. Latihan fisik harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu dan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai waktu latihan 150 menit per minggu, lalu ditingkatkan kembali secara bertahap sampai dengan 300 menit per minggu dan diusahakan 30-60 menit per kali latihan. Untuk tipe atau jenis latihan yang dilakukan adalah latihan aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, berenang atau jalan di kolam renang. Olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training merupakan salah satu pilihan untuk membakar lemak berlebih dengan melakukan latihan intensitas tinggi sekali seminggu dapat memberikan hasil yang efektif dalam membantu menyingkirkan timbunan lemak. Lalu, apa saja jenis olahraga yang termasuk kategori HIIT ini? Pertama, aerobik. Aerobik adalah olahraga dengan intensitas ringan, repetisi banyak, dan waktu melakukannya panjang. Misalnya jalan cepat, jogging, bersepeda, dan renang. Kedua, anaerobik atau latihan beban atau latihan otot yang merupakan olahraga dengan intensitas berat, repetisi sedikit, dan waktu melakukannya singkat. Misalnya angkat beban, lari sprint, dan push-up. Perlu Anda perhatikan saat berolahraga, lakukan secara bertahap, kenali batasan Anda, jangan dipaksakan, olahraga sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, awali dengan pemanasan dan peregangan, dan gunakan sepatu yang nyaman sesuai dengan aktivitas olahraga Anda. Pada prinsip olahraga yang baik, Anda perlu melakukan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Aktivitas pemanasan sebelum olahraga penting dilakukan untuk menyiapkan tubuh saat akan berolahraga, kemudian dilanjutkan dengan gerakan inti dan pendinginan untuk melemaskan otot. Selama berolahraga, suhu tubuh akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tubuh kita mengeluarkan energi agar bisa terus bergerak. Kisaran suhu tubuh yang normal adalah 36,38 hingga 36,6 derajat Celcius. Ketika berolahraga di lingkungan yang panas, suhu tubuh dapat naik hingga 38 derajat Celcius. Anda perlu waspada resiko kesehatan atau penyakit yang mungkin timbul saat olahraga karena overheat atau heat-related illness. Manifestasi dari risiko kesehatan atau penyakit yang mungkin muncul saat olahraga karena overheat atau heat-related illness sangat bervariasi mulai dari yang ringan atau heat cramps ke keadaan yang lebih serius seperti heat exhaustion, hingga berat seperti heat stroke yang dapat mengancam jiwa. Heat cramps ditandai dengan keringat berlebih saat latihan intens dan nyeri otot atau kejang. Bila bertambah parah, dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan aktivitas atau disebut heat exhaustion yang ditandai dengan kulit terasa dingin, pucat dan lembab, keringat berlebih, kram otot, pusing, detak jantung cepat dan lemah, sakit kepala, mual dan muntah, kelelahan, kelemahan, serta pingsan. Selain kenaikan suhu tubuh, Anda juga perlu memperhatikan asupan cairan Anda karena kekurangan cairan bisa menimbulkan kadar natrium rendah dalam darah atau hiponatremia, dan kondisi ini juga dapat menyebabkan heat stroke, yaitu fase yang paling akut dari heat illness, di mana adanya gangguan fungsi sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana untuk menghindari terjadinya heat illness atau resiko kesehatan atau penyakit yang mungkin muncul saat olahraga karena overheat? Tentunya Anda perlu untuk melakukan pemanasan dan pendinginan saat olahraga. Namun yang sering salah dipahami bahwa saat pemanasan Anda menggunakan krim panas untuk meningkatkan suhu tubuh sehingga badan menjadi siap untuk berolahraga. Itu salah ya. Faktanya,
Suhu panas dapat meningkatkan penyerapan krim panas dengan kandungan metil salisilat sebanyak 3 kali lipat dibandingkan kontrol dan meningkatkan resiko efek samping pada area aplikasi. Sehingga, penggunaan krim panas dengan kandungan metil salisilat baik sebelum, selama, ataupun sesudah beraktivitas yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh seperti olahraga sangat tidak disarankan ya. Selain itu, suhu lingkungan yang tinggi juga dapat meningkatkan suhu tubuh sebelum waktunya, sehingga dapat menyebabkan tubuh mengalami kelelahan dan mempengaruhi performa olahraga. Maka dari itu, pada saat pemanasan seharusnya Anda menggunakan metode pendinginan suhu tubuh agar terhindar dari heat-related illness atau penyakit dikarenakan suhu panas. Metode mendinginkan suhu tubuh ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mandi dengan air dingin, menggunakan cooling pack atau cooling atau ice vest, atau mengaplikasikan gel berbahan mentol di daerah leher, lengan, dan paha atas. Metode cooling tadi dapat dilakukan saat sebelum maupun saat berolahraga. Metode pre-cooling adalah proses penghilangan panas secara cepat dari tubuh sebelum berolahraga untuk menciptakan kapasitas penyimpanan panas yang lebih besar. Strategi pre-cooling yang optimal perlu dilakukan terutama pada latihan yang bersifat endurance atau ketahanan fisik di lingkungan yang panas dan lembab. Beberapa metode pre-cooling atau pendinginan saat olahraga yang sering dilakukan oleh para atlet elit dunia adalah menggunakan jaket pendingin, minum minuman dingin, handuk dingin, dan menggunakan produk berbahan mentol seperti obat kumur atau dioleskan ke tubuh. Mengoleskan produk berbahan dasar mentol pada kulit untuk memberikan sensasi sejuk, mendinginkan, agar membantu proses penguapan panas dari dalam tubuh. Berikutnya metode per-cooling adalah metode pendinginan saat melakukan aktivitas olahraga yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh atlet-atlet dunia yang dianggap mempunyai manfaat buat kinerja olahraga setelah efek pre-cooling sudah mulai berkurang setelah 20 sampai dengan 25 menit. Selain itu, per-cooling dapat mengurangi ketegangan termal atau efek negatif dari suhu panas terhadap kinerja tubuh. Dengan kata lain, per-cooling mempunyai manfaat potensial terhadap proses termoregulasi atau proses pengaturan suhu tubuh, sehingga bisa menjaga kinerja dan mengurangi risiko stres terhadap lingkungan panas yang dihasilkan oleh tubuh kita. Metode per-cooling banyak dilakukan dengan berbagai metode seperti menggulur air dingin, penggunaan handuk dingin, penggunaan kipas maupun aplikasi mentol saat olahraga. Gerakan pendinginan setelah olahraga tidak boleh dianggap remeh. Manfaatnya tidak hanya mencegah cedera, tetapi juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang muncul setelah berolahraga. Ini karena saat berolahraga, otot-otot di seluruh tubuh akan berubah menjadi hangat karena adanya gerakan dengan kecepatan tinggi. Manfaat pendinginan adalah untuk meningkatkan rentang gerak otot, sehingga tidak terjadi peregangan otot dan luka dalam kondisi hangat. Selain itu, pendinginan juga bermanfaat untuk mengurangi kelelahan otot, melatih fleksibilitas otot, serta mencegah stres. Gerakan pendinginan yang paling mudah bisa dilakukan mulai dari gerakan peregangan kuku-kuku, posisi kepala ke lutut, peregangan paha, lalu betis, hamstring, dan low lunge. Ayo lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, karena aktivitas fisik atau berolahraga penting untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, membuat wajah dan tubuh lebih segar, membakar kalori dan mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres dan emosional, membuat tidur lebih nyenyak, serta meningkatkan kualitas hubungan seks.